Shalom teman-teman semuanya, para petani porang yang ada di seluruh Nusantara. Inilah uploadan video kita ya. Setelah 1 bulan kita tidak melakukan pembuatan video. Hari ini kita baru punya waktu untuk membuat video. Ini kita lagi berada di lokasi porang kita yang kedua, yang dimana di lokasi ini kita akan menanam di luasan 3,3 hektar. Nah, inilah tempatnya, tidak jauh dari jalan raya ya, aksesnya cukup baik. Dan di lahan ini belum pernah ada ditanam porang. Mudah-mudahan porang dapat tumbuh dengan baik di sini. Ini bedengan yang kita buat ya, sendiri ya, manual bersama saudara saya. Karena tidak terlalu tidak terlalu cepat untuk pengerjaannya, kita akhirnya membayar orang untuk membantu kita membuat gulutan atau bedengan. Nah, dan kita di sini ada kendala yang yang tidak terlalu signifikan sih ya. Di sini hanya kendala besarnya biaya pembuatan bedengan. Nah, kita lagi mencari orang yang mampu memborong dengan harga yang dapat kita jangkau. Karena dari beberapa orang sudah saya tanyakan, untuk 1 hektarnya itu meminta biaya di kisaran 20 juta untuk membuat bedengan. Padahal lahan ini sudah dirotari dan sudah disingkal pakai traktor. Tapi traktor tersebut tidak memiliki alat pembuat bedengan yang kedalamannya sekitar 20 atau 30 cm. Dia hanya punya pembuat bedengan itu yang dangkal yang sekitar 10 cm. Jadi sampai saat ini saya lagi mencari, tapi sambil mencari traktor yang bisa buat bedengan atau mendapatkan harga yang cukup layak lah menurut saya. Ya, kita akan kerjakan sendiri secara perlahan. Daripada menunggu sementara kan lahan kita harus siap. Nah, lokasi di sini cukup baik teman-teman. Dingin ya, kalau misalnya jam 5:30 pagi tuh masih dingin banget di sini. Dan kalau sudah jam sekitar maghrib ya, dingin juga di sini. Walaupun panas terik gitu, tapi ya angin cukup kencang. Jadi panas itu tidak terlalu berasa banget. Enak tempatnya. Dan di sini saya sambil memelihara ternak. Sambil juga kita mempersiapkan pembuatan polybag ya untuk penanaman biji bunga. Di sini kita mengajak ibu-ibu yang ada di sekitar untuk ikut bergabung dengan kita bekerja. Sambil kita juga sebagai pendatang di lokasi ini ya berkenalan dengan mereka. Inilah media polybag yang kita buat: kapur dolomit, kotoran sapi, sekam yang dicampur kotoran ayam, kita rakit semua atau kita campurkan semua secara merata, baru kita buat polybag. Ini polybag ukurannya 10 kali 10 cm untuk persiapan bibit di musim yang akan datang ya. Jadi kita biji bunganya akan kita buat di sini dulu sementara, atau nanti kita gunakan untuk menyisip tanaman-tanaman yang tidak tumbuh. Jadi beginilah prosesnya teman-teman. Setelah 1 bulan saya tidak membuat video, inilah kegiatan yang saya kerjakan. Nah, itu tim saya yang sedang membuat tempat pembuatan polybag. Di sini lokasinya agak berbukit ya teman-teman ya. Tidak datar tanahnya karena di sini dulu itu bekas sawah. Jadi sawah yang sudah tidak dipakai lagi, akhirnya kita sewa untuk menanam porang. Nah, begini tempatnya teman-teman. Di atas sana ada villa tuh teman-teman. Pokoknya di sekitar sini tuh udah cukup banyak villa. Jadi ini termasuk area wisata. Dan kita gunakan untuk menanam porang.
Ya, kita minta doa dari teman-teman semuanya, dukungan dari teman-teman semuanya. Semoga porang kita di sini dapat tumbuh subur. Dan beginilah bentuk tanahnya teman-teman, gembur. Ini setelah disingkal dan dirotari. Ini tinggal pembuatan bedengan aja yang belum selesai. Nanti rencananya kita akan membuat bedengan dan kita tutup pakai mulsa supaya kita dapat lebih ringan ya untuk menanggulangi gulma. Jadi kalau misalnya suasana sore di sini cukup nyaman sekali. Karena saya kan tinggal selama ini kan di daerah Depok yang cukup panas, agak sedikit gersang, dan sangat jarang sekali menemukan tempat seperti ini. Itu makanya di sekitar sini kita bangun gubuk untuk tempat kita tinggal. Sekalian juga bisa untuk tempat rekreasi saudara-saudara saya yang akan berkumpul di sini nantinya. Nah, di situ ada pohon durian, teman-teman. Pohon durian ini berbuah. Kata si pemilik tanah katanya boleh diambil kalau ada yang matang. Rezeki ya. Kita ketemu pemilik tanah yang baik. Jadi tanaman di sini tuh subur-subur, teman-teman. Dan di bawah sana kemarin saya temukan ada suwek, beberapa pohon. Ya, berarti porang juga di sini akan baik tumbuhnya. Karena ada keluarga porang yang tumbuh di sini. Tuh teman-teman, bagus banget pemandangannya. Jadi buat teman-teman yang nanti yang ada di sekitaran Jawa Barat, boleh mampir ke lahan kita sambil berdiskusi, kita sambil berbagi pengalaman, kita bisa juga menjalin silaturahmi, memperbanyak saudara. Bolehlah mampir ke sini. Saya juga masih banyak yang perlu saya pelajari karena ini adalah musim saya tahun kedua untuk nanam porang. Dan saya melakukan perluasan yang dimana semoga hasilnya baik. Dan yang terpenting ya didahului oleh doa. Karena sekuat apapun kita bekerja, sekuat apapun kita berupaya, kalau tidak kita barengin dengan doa, semuanya tidak akan maksimal. Karena saya selalu mengandalkan campur tangan Tuhan di dalam setiap pekerjaan saya. Jadi di sini semoga porangnya tumbuh subur, besar umbinya, dan bisa juga nanti akan saya edukasi teman-teman di sekitar sini untuk lebih berminat menanam porang. Karena yang menanam porang di sini ada beberapa, tetapi untuk penduduk di sini tidak ada. Di sini rata-rata nanamnya itu kencur, jahe, dan juga lengkuas. Mayoritas seperti itu, sama pisang. Nah, nanti saya akan mengajak mereka menanam sedikit demi sedikit sehingga timbul minat dari mereka untuk menanam di lahan-lahan mereka yang kosong. Bagus ya teman-teman suasananya. Saya betah di sini tinggal. Karena kebetulan juga tempat tinggal kita, gubuk yang kita bangun itu persis di pinggir jalan raya. Jadi tidak takut ya. Karena di depan gubuk kita itu ada juga rumah penduduk. Di bawahnya juga ada rumah penduduk, ada bengkel. Pokoknya tempatnya nyaman. Jadi saya di sini sambil menyingkirkan kayu-kayu singkong yang nanti dapat menghambat pertumbuhan porang. Karena kan singkong ini juga kan gampang tumbuhnya. Tanahnya subur teman-teman, bagus sekali. Ya bagi saya ini rezeki ya. Kebetulan ketemu sama pemilik lahan yang baik banget, menawarkan ke kita untuk menggunakan lahannya. Jadi buat teman-temanku yang lain yang lagi mau memulai menanam porang, semangat, dicoba terus. Jangan ragu untuk menanam porang, karena porang itu ya cukup menjanjikan lah. Untuk proses penanamannya juga tidak terlalu sulit. Yang penting kita ada basic bertani atau ada niat untuk bertani, pasti bisa.
Masalah nanti ibaratnya harga porang seberapa, ya saya yakin sekali ya masih dapat selisih harga lah buat kita. Hmm, Pokoknya teman-teman, kita saling mendoakan satu sama lain, saling mensupport satu sama lain. Kita saling memberikan edukasi-edukasi yang membangun, yang menimbulkan semangat untuk para petani porang pemula. Pokoknya jangan pernah berkecil hati kalau kita tidak memiliki modal yang besar untuk menanam porang, karena sedikit demi sedikit juga nanti hasilnya akan banyak. Karena porang ini cukup unik tanamannya. Ditanam satu butir kataknya kita bisa menghasilkan banyak katak nantinya. Ibaratnya satu pohon kita tanam, dia bisa menghasilkan 3 atau 4 katak porang. Dari kataknya kita sudah cukup mendapatkan keuntungan, apalagi dari umbinya. Jadi cukup sekian teman-teman video yang saya buat. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Kalau ada kekhilafan dalam perkataan, saya mohon maaf. Sehat terus teman-teman. Selalu berfokus pada protokol kesehatan. Karena kita tidak tahu kapan datangnya penyakit untuk kita, jadi kita tetap berjaga-jaga. Oke teman-temanku semua,